Nah, di sini tidak belum sekolah sebanyak 65 juta. Wow, 65 juta. Tidak tamat SD, bayangan. Tidak tamat SD sebesar 30.685.000. Di sini yang tamat SD 64 juta. Bayangkan SMP 40 juta. Di sini SMA 57 juta. Bayangkan D1 dan T3 cuma 1.126.000. Bayangkan jumlah penduduk di Indonesia itu banyak sekali. 280 juta. Nah, dari sini ada kemungkinan kaget ya, yaitu tingkat kesopanan digital netizen Indonesia itu nomor 4 dari bawah. Dan juga rata-rata IQ di sini juga ya setidaknya IQ dari rata-rata masyarakat Indonesia di sini ya Anda tahu sendirilah, di sini bahkan terbawah nomor 10 rata-rata di negara ASEAN. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita lihat dari sini misalnya, itu di sini rata-rata IQ warga negara ASEAN. Di sini Singapura menduduki peringkat tertinggi. Ya kalau kita ketahui memang pendidikan di Singapura menurut saya sangat baik sekali, dan bahkan pada tahun 2022 kemarin usia warga Singapura yang 40 tahun di situ bahkan mendapatkan subsidi pendidikan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Apalagi juga teknologi saat ini berkembang pesat ya, otomatis lah di situ Singapura juga mulai khawatir setidaknya yang berusia 40 tahun bisa mengejar ketertinggalan, yaitu dengan teknologi-teknologi terkini seperti AI misalnya. Teknologi AI menurut saya itu sangat wow sekali. Jadi memang pendidikan itu minimal harus bisa barengan dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Dari sini bahkan rata-rata IQ warga negara ASEAN di sini Indonesia menduduki peringkat ke-10. Di sini ketiga Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Indonesia. Nah, menurut saya di sini juga kemungkinan bisa saja yaitu permasalahan di tingkat pendidikan, apalagi saat ini UKT bahkan sudah naik ya, bahkan juga berkali-kali lipat. Apalagi ketika UKT naik, seperti apa kira-kira pendidikan di Indonesia ya? Di sini ada lagi yaitu bahkan juga ya kemungkinan tingkat IQ tersebut juga mempengaruhi, yaitu kesopanan digital Indonesia juga terendah keempat di dunia. Kalau kita lihat dari sini misalnya, di sini yaitu Indonesia jadi yang terendah. Di sini ada Meksiko, Afrika Selatan dan lain sebagainya. Di sini yang paling keren yaitu di sini dari Belanda di 51. Terus Inggris, Amerika Serikat, Singapura. Lagi-lagi Singapura berada di 4 teratas. Ya, karena memang pendidikan di Singapura sangat baik ya. Dan dari sini saya juga penasaran ya, apakah IQ di situ yaitu berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia? Nah, di sini juga ada artikel yang cukup menarik. Nah, di sini ada berita yang berjudul IQ orang Indonesia terendah se-Asia Tenggara, sistem pendidikan jadi biang keroknya. Nah, kalau kita lihat berita dari sini ya, sungguh miris memang kalau bicara soal IQ orang Indonesia yang termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Data World Population menunjukkan kalau nilai rata-rata IQ orang Indonesia hanyalah sebesar 78. Untuk ukuran global, IQ orang Indonesia berada di posisi 130 dari 199 negara, dan di Asia Tenggara posisi Indonesia berada di peringkat 10, masih di atas Timor Leste. Hal ini sungguh miris karena hal tersebut menunjukkan IQ orang Indonesia masih tergolong rendah, bahkan kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Malaysia untuk ukuran global IQ-nya adalah 87 dan berada di posisi ke-6 untuk wilayah Asia Tenggara. Sedangkan Singapura IQ rata-rata ada 105 ya, dan berada di urutan ketiga global dan urutan pertama di kawasan Asia Tenggara. IQ atau Intelligence Quotient merupakan taraf kecerdasan yang digunakan sebagai patokan untuk mengukur kemampuan orang dalam melakukan penalaran sampai menyelesaikan masalah. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kecerdasan intelektual, logika, matematis, strategis, sampai analis.
Untuk mengukur IQ seseorang, maka bisa dilakukan tes IQ yang disesuaikan dengan kelompok usia tertentu. Di sini juga salah satu masalah yang membuat IQ orang Indonesia rendah sekali adalah sistem pendidikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Menurut Guru Gembul, ada masalah di sistem pendidikan Indonesia yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Mulai dari kurikulum pendidikan, sistem administrasi, soal ulangan, sampai kualitas guru yang dinilai masih belum berkualitas ketika mengajar. Sistem pendidikan di Indonesia juga belum merata karena belum banyak masyarakat yang khususnya miskin tidak bisa sekolah karena kendala ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan hafalan dibandingkan mengasah critical thinking atau kemampuan dalam memecahkan masalah. Padahal metode menghafal bukan metode yang baik untuk belajar. Nah, dari sini bahkan juga ada berita lagi ya, yaitu tingkat pendidikan masyarakat Indonesia 2022. Nah, di sini belum sekolah sebanyak 65 juta. Wow, 65 juta. Tidak tamat SD, bayangan, tidak tamat SD sebesar 30.685.000. Di sini yang tamat SD 64 juta. Bayangkan SMP 40 juta. Di sini SMA 57 juta. Bayangkan D1 dan T3 cuma 1.126.000. Bayangkan jumlah penduduk di Indonesia itu banyak sekali, 280 juta. Di sini D3 3.500.000. Di sini S1 12 juta. Di sini S2 855 juta dan di sini S3 ya 61.000 saja. Bayangkan, di sini menurut saya PR ya bagi pemerintahan selanjutnya, yaitu Pak Prabowo Gibran, setidaknya untuk menggenjot lah tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia itu tinggi. Menurut saya itu yang perlu, apalagi ditambah saat ini ya UKT naik. Padahal pada waktu lalu UKT belum naik saja, di sini tingkat pendidikan masyarakat Indonesia terendah. Apalagi kalau naik, bayangkan banyak kemungkinan warga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan tinggi. Bayangkan di sini yang tidak atau belum sekolah sebanyak 65 juta. Di sini seharusnya juga menjadi PR. Di sini setidaknya SMA lah, SMA wajib hukumnya. Menurut saya itu yang terpenting. Bayangkan ada 65 juta, bayangkan. Nah, di sini merujuk pada Dirjen Dukcapil, penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut ternyata hanya 6,41% yang mengenyang pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya D1 dan D3 0,41%, D3 sejumlah 1,28%, S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31% dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan S3. Bayangkan, yang S3 saja hanya 0,02% dari jumlah penduduk di Indonesia. Seharusnya kan minimal ya mengenyam pendidikan S3 ya sekitar 5% lah. Setidaknya S1 di situ ya setidaknya 40% lah. Jadi menurut saya sangat wow sekali ya kalau kita melihat dari tabel di sini, yaitu yang tidak atau belum sekolah sebanyak 65%. Kemungkinan di sini kalau program-program Ganjar Pranowo terrealisasikan, wah kemungkinan yang menjadi prioritas adalah yang 65 juta warga di sini yang belum menikmati pendidikan di Indonesia. Seharusnya di sini pendidikan di Indonesia harus menjadi prioritas lah untuk pemerintahan berikutnya. Entah di sini memberikan subsidi yang sebanyak-banyaknya atau seperti apa, seharusnya yang 65 juta di sini harus diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan yang semestinya, yang selayaknya lah. Kalau ini sudah selesai ya di sini tidak tamat SD misalnya 30 juta di sini juga kemudian harus diprioritaskan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketika pendidikan di sini sudah makin membaik, kemungkinan juga IQ dari masyarakat Indonesia ya beriringnya waktu kemungkinan juga akan semakin membaik dan membentuk SDM Indonesia yang sangat berkualitas. Ya semoga sajalah di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.